Lanjutinnya kemarin setelah comeback ngonten lagi dan ngasih tutorial cara yaping ke teman-teman ya. Apa hasil dan segala macam. Nah, sekarang tuh karena hampir semua tuh modelannya min share ya. Jadi di video ini aku mau kasih tahu nih cara naikin min share ya ke teman-teman. Jadi buat cara naikin min share itu ada beberapa. Oke, jadi langsung aja. Nah, karena aku cuma main di Cookie, Cookie itu enak, kita bisa nge-track min share kita di 30 hari, 90 hari, 7 day, dan juga year to date atau setahun ke belakang ya teman-teman. Nah, cara naikin min share itu jujur aja ada beberapa cara. Ada dari post, ada dari reply, ada dari kita nge-retweet juga, itu bisa naikin min share kita. Tapi komen dari reply dari orang baru, terutama yang punya voice, itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Sangat-sangat banget berpengaruh. Nah, di sini aku masih tahu nih, karena sekarang hampir semuanya modelannya udah pakai min share. Kita pakai contoh, lihat profile aku di Tria deh ya, di Tria. Nih di Tria ini aku jujur aja di capital min share aku ranking 19. Terus di min share ini aku baru 50. Padahal pada saat aku mulai garap Tria itu sekitar 3 mingguan sebelumnya itu aku literally di ranking jauh teman-teman. Nah, aku berpikir kenapa aku bisa secepat ini ke ranking 50 walaupun modelannya main share, karena aku udah ada tabungan hasil min share aku sebelumnya. Sayangnya 30 hari sebelumnya itu atau sebulan lalu di September Oktober. Di Oktober itu aku lost untuk yaping ya. Jadi jarang banget nge-tweet, jarang nge-reply, otomatis drop. Min share aku itu drop dan juga engagement aku tuh turun. Dan di situ teman-teman. Jadi kenapa aku cuma bikin beberapa post bisa masuk ranking 50 dibandingkan aku lihat banyak akun itu nge-reply banyak, bikin konten banyak tapi nggak efektif ya teman-teman, dan nggak naikin min share sama sekali. Nah, di sini capital min share aku 0,2%, di min share biasa. Di capital min share aku tebus top 20 saat ini. Dan aku stop dulu bikin postingan tentang si Tria ini karena aku fokus ke Voy. Dan ternyata ada salah juga. Sebenarnya kita modelan main share itu kita nggak bisa langsung, misalkan ada campaign baru, kita gas, kita bisa langsung top leaderboard gitu. Nggak bisa. Jadi yang namanya main share itu yang teman-teman lakuin seberapa konsisten kalian gitu. Setiap hari mau ada dan enggaknya campaigns, mau bahas campaigns itu atau enggak, itu penting. Nah, selanjutnya aku bilang di Cookie itu kita gampang buat nge-track ya. Nah, contoh aku klik nih profile aku ya. Beda ya profile di dashboard pribadi sama profile kalau kita klik di leaderboard atau ini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Kemarin aku sempat bahas kalau di year to date min share aku tuh masih 0,0028. Ini kecil banget. Jujur aja buat akun kayak aku di punya followers 60.000, min share segini tuh kecil year to date ya. Jujur aja karena aku baru mulai yaping dan segala macem itu boleh 5 bulanan. Sebenarnya ini signifikan, kenaikannya sangat signifikan. Tapi kalau teman-teman tahu, tadi aku lihat itu ada yang followersnya 6.000 ya teman-teman. Dia punya followers 6.000. Terus dia min share-nya di atas aku 0,005 kalau nggak salah di year to date-nya. Otomatis dia itu gampang banget masuk leaderboard. Dan ini masih naik, tapi sebenarnya ini turun ya. Kalau ada grafiknya ini turun. Karena di 90 hari itu aku udah di 0,00622. Jadi aku harus naikin sampai year to date-nya tuh segini, 0,6 gitu. Ikuti misalkan highest-nya 90 harinya segini, 30 harinya naik lagi. Kemarin sih sempat turun. 7 hari belakang itu kan aku udah mulai aktif ya teman-teman. Itu naiknya kencang 0,0825. Otomatis ketika misalkan aku loss untuk yaping, ini bakal statistik ini akan turun. Nih kalian bisa lihat di sini ya, nih. Tuh. Nih kalau year to date nih. Ketika aku aktif nih, main share aku kenceng. Main share aku bisa sampai sini. 0,023, nolnya 1 malah, 0,023. Ini ketika aku kenceng-kencengnya yaping di Agustus kemarin. Ini sempat drop karena udah tahu ada algoritma berubah dan segala macam, turun banget sampai 0 malah. Nah, ini aku nge-retest lagi. Jadi kalau kalian berhenti yaping, otomatis kalian akan kehilangan untuk masuk ke leaderboard gitu. Nah, buat ngatasinnya kalian harus rajin, lakuin itu konsisten. At least tiap hari itu kalian ada reply, ada konten, jangan sampai hilang banget. Nah, ini ya kalau misalkan lihat 30 hari terakhir, sebulan terakhir ini aku mulai aktif kan di Oktober, ini langsung naik ya, langsung naik min share aku. Walaupun masih nolnya masih di 2 ya. Target aku sih nolnya di 1 di 30 hari terakhir, berarti
1 bulanan, 2-3 bulanan. Kalau di 7 hari, ini mindset aku udah mulai masih nolnya 2, untuk naik ke 1 tuh butuh proses ya teman-teman. Dan yang aku ambil dari Yeping ini adalah kita tuh dituntut untuk konsisten. Dengan modelan Mindshare ini bukan sesering apa kalian ngepost, seefisiensi apa, dan se-valuable apa kalian reply. Nah, yang naikin Mindshare itu, ya pertama reply, tapi nggak spam, nggak pakai AI bot yang kelihatan bot banget ya. Terus juga yang ke akun yang berkualitas, bukan ke akun-akun yang maksudnya nggak ada profile atau apa yang nggak jelas gitu, tapi ke akun-akun yang berkualitas. Nah, nanti aku kasih tips juga kalau mau reply gimana di video selanjutnya, karena ini udah mau 5 menit juga. Jadi intinya, kesimpulannya, di cookie ini, ataupun di modelan Mindshare apapun, itu kalian jangan berharap main Infofy itu pertama main langsung masuk leaderboard gitu ya. Jangan berharap, oke? Karena di Infofy itu kalian dituntut buat konsisten, guys. Dituntut buat konsisten, dan nanti hasilnya tuh bisa di 2-3 bulan ke depan. Nah, makanya ini bukan jadi prioritas kalian kalau misalkan mau cari income di sini, kalau kalian gak punya option income yang lain ya, teman-teman. Kecuali kalian kalau mau gambling gitu ya. Nah, buat aku sih, aku mau langsung mau ngegas lagi. Pokoknya tiap hari aku bakal bikin update lah. Aku yaping apa, bikin konten apa, atau ada tips apa buat teman-teman yang yaping ya. Walaupun di Indonesia itu masih sedikit sih sayangnya, masih sedikit yang aware masalah si yaping ini. Padahal ini tuh investasi guys. Selain kalian bisa dapat airdrop, tapi itu investasi buat branding kalian. Oke, mungkin segitu dulu aja deh.